dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Selamat sore para hadirin. Public Expose akan dimulai dan sebelumnya kami akan melakukan safety induction untuk para hadirin onsite di tempat ini. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang di Super Keren di ruang rapat ini. Mohon izinkan kami untuk melakukan safety induction dan juga protokol kesehatan ya. Jika terdengar evakuasi silakan mengarah ke arah depan ya, ke arah parkiran kami. Dan jika terdapat kebakaran jangan lakukan pemadaman sendiri ya. Cukup informasi kepada kami dan sedikit informasi bahwa masih ada masa pandemi ya. Masker harus lebih full, jaga kesehatan, jaga cuci tangan ya, dan juga jaga jarak. Dan yang terakhir masih banyak kabel yang berada di lantai ya. Jadi mohon untuk menjaga langkahnya jangan sampai tersandung. Terima kasih, selamat sore dan selamat Public Expose. Para hadirin paparan publik PT Super Keren Mitra Utama TBK yang kami hormati. Paparan publik atau Public Expose ini akan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia saja dan apabila ada permintaan untuk bahasa Inggris silakan memberitahu di kolom chat di aplikasi Zoom ataupun di ruang meeting ini. This meeting will be held in Indonesian only and if there is a request for English language please notify in the chat room in Zoom application or right now in this meeting room. Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri Public Expose PT Super Keren Mitra Utama TBK yang diadakan pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022. Para hadirin yang kami hormati, berhubung karena wabah pandemi COVID-19, maka paparan tahunan ini akan kami lakukan secara tatap muka dengan prokes dan jumlah terbatas dan secara online di aplikasi Zoom. Apabila ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat dengan menulis nama, institusi, dan pertanyaannya. Pertanyaan bisa diajukan baik selama pembahasan materi ataupun di saat tanya jawab di akhir Public Expose. Pertanyaan yang disampaikan akan dijawab pada sesi tanya jawab di akhir Public Expose hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan presenter hari ini, yaitu Direktur Utama Bapak Yavin Tandiono Tan dan Sekretaris Perusahaan Bapak Edi Gunawin. Para hadirin, untuk agenda hari ini adalah pertama, perkenalan profil perusahaan, dilanjutkan dengan ringkasan keuangan atau financial highlights, lalu pembahasan strategi perusahaan ke depan, dan akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk menghemat waktu, saya persilakan Bapak Yavin Tandiono Tan untuk acara selanjutnya. Selamat sore dan selamat datang di Public Expose tahunan PT Super Keren Mitra Utama TBK. Untuk profil perusahaan, mari kita lihat video profil Super Keren.
construction industry is one of the main pillars in the growth and development of our national economy. Lifting is one of the construction activities with extraordinary high risk. To ensure project success and work safety, reliable equipment and competent human resources accompanied with proper planning and necessary. One of the biggest crane rental companies in Indonesia that continually invests in advancing our crane fleet. Competent human resources and constantly updating technological advancements is required to provide the best solution and to ensure safety in the work environment. We are PT Super Crane Mitra Utama Tbk. Our company was established in 1996, providing crane trading and rental. Our strong track record of over 21 years continues until today. We have successfully supported a variety of strategic construction services through our main services, which are crane and equipment rental and construction services. And now, we are the #1 crane rental company in Indonesia and one of the largest crane providers in the world with essentially full coverage of Indonesia. Our loyal corporate customers come from a wide variety of industries, providing significant support for the growth and development of our company. We are a leading company implementing safety systems and comprehensive environmental work safety according to reliable and trusted international standards. As one of the biggest crane providers in Indonesia, we possess a reliable and competent workforce to handle a wide scale of projects, from simple to complex. From building toll road, bridge, windmill, to power plant. We continuously strive to improve employee competence through internal and external training, as well as providing a supportive working environment, especially in very competitive conditions. With experience and an extensive understanding of different customer crane requirements, we are certain that Super Crane is the first and reliable choice. As a part of the community, we actively implement corporate social responsibility with the goal to improve the quality of life of the surrounding communities. In the future, Super Crane will continue to develop products along with our capabilities and customer-focused service, technology and logistics, as well as manpower supply. Super Crane firmly holds on to its mission to continually provide a diversified range of lifting and rigging solutions for our customers. We strive to maintain our position as the largest crane provider with the finest service in its class. PT Super Crane Mitra Utama Tbk, to be your lifting partners always. Terima kasih atas video profilnya. Bersama ini saya tambahkan, Perseroan adalah perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia sejak tahun 1996 yang bergerak di bidang jasa sewa kren beserta dengan operator, sewa alat-alat berat dan juga jasa konstruksi.
Kami adalah perusahaan sewa kren terbesar di Indonesia saat ini. Pada tahun 2018, Perseroan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Oktober 2018 dengan tiker saham SKRN. Selanjutnya, untuk financial highlight, saya persilakan Bapak Edi Gunawin selaku Corporate Secretary untuk pemaparan finansialnya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Yafin. Selamat sore Bapak Ibu. Tahun 2021 merupakan tahun yang masih mengalami dampak negatif dari pandemi COVID. Sehingga pada tahun 2021, Supercrane masih tentu juga mendapat dampak negatif dari pandemi dan pendapatan dan laba kami masih belum pulih. Mari kita lihat perkembangan neraca dulu. Oke, aktiva tetap berada di kisaran 1,1 triliun di akhir tahun buku 2020 dan di akhir tahun 2021. Aktiva tetap yang mana komponen utama adalah alat berat, terutama crane, berada di sekitar 1,05 triliun dan di akhir kuartal 1 tahun 2022 turun sekitar 3,5% dari akhir tahun 2021 menjadi 1 triliun 15 miliar. Untuk total aktiva, yaitu aktiva tetap dan tidak tetap, di akhir kuartal 1 2022 mengalami penurunan sedikit saja, sekitar 1,3% dari 1,449 triliun di akhir tahun 2021 menjadi 1,430 triliun di akhir kuartal 1 tahun 2022. Di sisi utang perusahaan juga turun 6,95% di kuartal 1 tahun 2022 dibanding dengan akhir tahun 2021, yaitu dari 892 miliar menjadi 830 miliar. Dengan perbaikan ekonomi yang sudah mulai dirasakan, kuartal 1 2022 memberikan laba positif sehingga dari ekuitas perusahaan mengalami kenaikan 7,9% dari 557 miliar di akhir 2021 menjadi 601 miliar di akhir kuartal 1 2022. Mari kita lihat laba dan rugi. Untuk pendapatan dan laba rugi di tahun 2021 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2020, di mana pendapatan di tahun 2021 berkurang sekitar 17,5% dari 508 miliar di tahun 2020 menjadi 419 miliar di tahun 2021. Untuk 3 bulan pertama tahun 2022, pendapatan berada di sekitar 141 miliar dibanding 3 bulan pertama di tahun 2021, di mana pendapatan berada di sekitar 54 miliar. Laba bersih di tahun 2020 sekitar 10 miliar, sedangkan laba bersih di tahun 2021 adalah sekitar 4 miliar. Untuk 3 bulan pertama tahun 2021, perusahaan mengalami kerugian sekitar 33 miliar, tetapi untuk 3 bulan pertama tahun 2022, perusahaan mencatat keuntungan sekitar 43 miliar. Kita lihat pergerakan saham SKRN. Pergerakan saham SKRN bisa dilihat di slide berikutnya ini, yaitu di tahun 2002 mencapai harga tertinggi 1.300 di bulan Juni dan harga terendah di 705 di bulan Februari. Oke, saham Supercrane menurut perdagangan saham kemarin ditutup di harga 1.150 hari ini ya. Baik, demikian pemaparan financial highlights untuk Supercrane. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Yafin Tandionotan untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai strategi pertumbuhan perusahaan di masa depan yang akan datang. Strategi 1, kami tetap menambah
dan meningkatkan peralatan atau kren supaya posisi pasar SKRN semakin kuat. Dengan jumlah peralatan atau alat angkat yang lebih banyak dan juga beragam yang bisa ditawarkan ke pelanggan, kami dapat meraih market share atau terus menjadi market leader di pasar. Di akhir pemaparan saya nanti akan saya berikan informasi CAPEX di tahun 2022. Strategi 2, menerapkan strategi keberlanjutan dan meningkatkan standar keselamatan operasional. Superkren sangat memprioritaskan keselamatan kerja karena keselamatan di dunia alat berat itu sangat penting. Salah satu yang membuat kami lebih unggul dari kompetitor adalah safety planning dalam pengangkatan, sehingga pelanggan lebih mempercayakan pekerjaan untuk PT Superkren, dan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk perusahaan multinasional yang mencari perusahaan sewa kren di Indonesia. Strategi berkelanjutan yang memperhatikan semua pemangku kepentingan juga menjadi fokus kami. Tahun 2021, kami pertama kalinya menulis laporan keberlanjutan dan kami akan terus meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara paralel dengan keuntungan finansial yang kami dapat. Strategi keberlanjutan ini menjadi salah satu strategi yang bisa membawa Superkren untuk lebih berkembang di jangka panjang. Strategi ketiga, memperluas pelayanan pengangkatan dan konstruksi berat sebagai pilar pertumbuhan. Dalam konstruksi, kami bisa memberikan kren dan operator kepada pelanggan kami yang melakukan semua lifting plan, safety plan, dan logistik untuk alat yang akan diangkat. Untuk nilai tambah dan juga membedakan kami dari kompetitor, kami mempunyai SDM yang mampu untuk memberikan one-stop solution ke pelanggan yang di mana kami yang melakukan lifting plan, safety plan, atau logistik. Sehingga pelanggan bisa fokus untuk pekerjaan seperti mechanical dan lain-lainnya. Ini memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan secara harga sewa juga lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sewa alat angkat atau dan operator. Jadi ini adalah win-win solution yang kami tetap fokus ke depan. Strategi 4, meningkatkan efisiensi dan beban baik dalam logistik maupun perawatan equipment. Salah satu yang menjadi tantangan dalam sewa kren atau alat angkat adalah maintenance dan perbaikan. Kami terus meningkatkan efisiensi dalam perawatan alat berat, juga penghematan biaya supaya bisa memberikan profit ke pemegang saham. Kami mempunyai tim mekanik yang handal dan terus kami kembangkan skill mekaniknya melalui kerjasama dengan pabrik alat berat atau kren dalam training perawatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, salah satu beban yang cukup tinggi dalam sewa kren adalah mobilisasi alat ke proyek. Dan kami juga terus meningkatkan efisiensi dan penghematan beban ini dengan smart planning. Strategi 5, meningkatkan skill human resources untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Untuk memberikan nilai tambah seperti strategi 2 dan 3 di atas, kami terus mengembangkan skill untuk karyawan kami. Di tempat meeting ini juga, kami secara rutin melakukan training ke karyawan dalam safety dan operasional. Secara sistematis, kami mengembangkan training modul yang bisa dipakai untuk melatih karyawan secara bertahap. Sehingga karyawan yang baru bisa mendapat training dasar untuk pemula dan karyawan lama juga tetap mendapat pembelajaran skill yang lebih advance atau lebih kemuka. Untuk CAPEX,
Sampai Juni tahun ini, tahun 2022, perusahaan sudah melakukan belanja capex sebesar 110 miliar. Karena kami melihat potensi yang terus membaik, maka di tahun 2022 kami masih merencanakan capex tambahan sekitar 250 miliar nantinya. Jadi total tahun ini capex kita sebesar 360 miliar. Pertimbangannya karena kondisi ekonomi membaik dan beberapa kontrak kerja yang baru terus berdatangan, maka itu kita meningkatkan capex kita di tahun 2022. Demikian informasi capex dan juga pemaparan strategi pertumbuhan Superkeren ke depan. Selanjutnya untuk acara tanya jawab kami kembalikan ke MC.